Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kami bertemu di hari ini, hari ke-14 Ramadan. Semoga amal ibadah kita, baik puasa dan amal ibadah lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alamin. Dan juga semoga kami selalu diberikan kesehatan untuk tetap terus memberikan manfaat bagi orang banyak, Syekh. Amin. Rabbal alamin. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang iman, Islam, dan yang lain sebagainya, baik juga termasuk perkara ibadah lainnya. Namun sebelumnya jangan lupa tetap subscribe, like, share, and comment agar video kami memberikan manfaat bagi orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Syekh, kita lanjutkan pertanyaan. Semalam kita membahas tentang kurban. Nah, masih ada timbul pertanyaan lagi masalah kurban ini, Syekh. Iya. Yaitu dari saudara Bapak Elizar yang berada di kota Kabupaten Siak. Iya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengakikahkan dan juga menghatamankan Al-Quran untuk orang yang meninggal, sementara selama hidupnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Syekh. Bagaimana tanggapannya, Syekh? Ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallam dunya din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini suatu pertanyaan menarik. Iya. Bagaimana seseorang semasa dia hidup jauh dari Allah Iya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah meninggal, anak atau keluarganya ingin mengkurbankan, atau mau mensedekahkan, atau membaca Al-Quran untuk hadiah untuk dia. Iya, betul. Ini harus kita lihat. Jika memang masih Islam, karena memang ada nama Islam, tapi agak kelihatannya jauh dari anu, tapi masih tetap beriman. Itu dinamakan fasik, mukmin fasik. Yang dinamakan mukmin fasik adalah orang tak percaya kepada Allah, tahu Tuhan, tahu, tapi dia pekerjaannya banyak menentang daripada agama. Kalau masih ini, kita masih ada harapan, kita doakan. Jadi kita beribadah, kita kirimkan seperti kurban, mudah-mudahan ada manfaatnya. Begitu juga apa tadi, kita baca Al-Quran, mudah-mudahan pahala Al-Quran itu bisa jatuh kepada, bisa diterima dan membantu lah istilahnya. Membantu. Ya. Tapi kalau memang berpaling daripada agama, kita lihat memang dia tidak percaya. Tak payahlah. Allah tusalli adam minhum mata abda, waktu meninggalnya Rasul munafik, pemimpin munafik di Madinah, anaknya memohon kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, salatilah orang tua kami berkah. Iya. Begitu Rasulullah SAW mau salati, datang Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bagaimana kamu mau salati kepada orang yang mati hatinya? Tidak beriman. Tidak ada keimanan dalam hatinya. Tidak ada iman dalam hatinya. Jadi kata Rasulullah SAW, alhamdulillah belum ada ayat turun melarang saya. Jadi biarlah saya salati dulu. Nah, karena kecuali ada ayat melarang disolati, ya, saya jadi tidak sholat. Ya. Tapi ini karena permintaan dari anaknya sahabat mulia. Setelah salat Rasulullah SAW menyelati salat jenazah, turun ayat. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Itu sudah tegas. Jadi kalau orang munafik, tak usah disolati. Ya. Meskipun dia beragama Islam. Hanya ya kan munafik itu. Tapi munafik itu beragama Islam tapi hanya lahir, hatinya
membelakangi. Membelakangi Islam, Iya. artinya hanya terlahir sebagai Islam, tapi semuanya dia tidak pernah melakukan segala Iya. macamnya, bahkan membantah, menentang Iya, Islam sama sekali. Berbeda lagi dengan kalau fasik masih Nah, bisa. Pak pasti masih masih beriman. Masih beriman. Cuma tingkah lakunya ya Ya. banyak Iya, menentang. Nah, itu tadi pertanyaan yang pertama. Mungkin pertanyaan ini penjelasan dari Syekh Kiai Abdul Sasim dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat bagi Bapak Eliezer. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih kategori tentang kurban, Syekh. Nah, manakah yang didahulukan? Apakah hakikah dulu ataukah berkurban dulu bagi seorang muslim, Syekh? Ya. Ya. Kalau kita mau ambil sunat sebenarnya akikah dulu. Akikah dulu. Mengapa? Karena Rasulullah SAW mengakikah cucunya Hasan Hussein setelah lahirnya 7 hari. Ya, 7 hari daripada kelahiran daripada Hasan Hussein. Berarti lewat dari 7 hari itu sudah tidak masuk kategori sunnah lagi, Syekh? Masih kategori. Umpamanya dia tidak mampu di 7 hari, 15 hari. Tidak mampu mungkin 40 hari. Iya, tidak kapan-kapan. Kapan-kapan. Yang Ya. jelas diakikahkan sebisa dan semampu dia. Iya. Baru boleh berkurban. Iya. Kecuali umpamanya dia langsung dia punya duit. Alhamdulillah. Tapi mau akikah, mau juga berkurban. Sedangkan hari ini hari kurban. Iya. Dahulukan dia tak minta apa. Oh. Jadi setelah berkurban baru akikah. Baru akikah. Karena akikah panjang. Tidak boleh digabung, Syekh. Tak bisa. Tak bisa digabung ya. Satu tak boleh. Satu. Artinya kambingnya ini sekalian diniatkan akikah, sekalian dikurbankan. Tak boleh. Oh, tidak boleh ya. Nah, itu tadi pertanyaan. Kemudian kita lanjutkan pertanyaannya. Ada orang yang rajin bersedekah, Syekh. Ya. Ada orang yang rajin bersedekah, tetapi ternyata dia juga memiliki hutang sama orang lain. Bagaimana itu, Syekh? Di sisi lain dia rajin bersedekah, tetapi di sisi lain dia memiliki hutang yang tidak kunjung dibayarnya sama orang lain. Bagaimana ini, Syekh? Itu istilahnya laksana pakai kopiah, tapi tidak pakai celana. Oh, ya, karena utang itu ada wajib dibayar. Ya. Wajib Bahkan Rasulullah SAW pada zamannya, jika ada yang meninggal tanya, apakah dia punya utang? Iya. Kalau dia katakan ada, Rasulullah SAW langsung pulang. Kecuali jika ada sahabat mengatakan utangnya saya yang menjamin, saya membayarnya. Kecuali akhir umurnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan maka nalahu dainun fali, barang siapa meninggal dia punya utang, saya yang membayar. Tapi jika dia punya warisan untuk keluarganya, ini bahayanya. Kemudian ada hadis al-mayyit mu'allaku ruhuhu, orang yang meninggal itu tergantung ruhnya bidainihi dengan hutangnya. Jadi tak bisa tergantung. Oh, bahayanya. Ya, bersedekah memang bagus, tapi jangan ada kewajiban yang lain harus. Nah, sama dengan zakat. Zakat ya. Ya, artinya sesuatu yang bertolak belakang, di sisi lain bersedekah, di sisi lain dia ada hutang. Bagaimana menyikapinya? Mungkin yang memiliki hutang boleh menyampaikan, ya kan, kepada dia bahwa dia memiliki hutang. Itu tadi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Syekh, ternyata zaman sekarang ini ada cara wanita itu bisa menunda haidnya, artinya agar dia tidak bolong puasanya, Syekh. Nah, bagaimana hukumnya orang yang menunda haidnya agar dia tidak bolong puasanya? Mungkin dengan minum obat kah atau dengan cara lain? Kalau di Mekah, semasa saya tinggal di sana, ulama kita membolehkan aja. Sebagaimana jamaah haji, begitu mau naik ke Arafah, 5 hari atau 3 hari sekurang-kurangnya mau ke Arafah, makan pil antimin. Mengapa? Karena kalau sempat tidak bisa ngaji,
tidak bisa sholat, Iya, iya. kuranglah ibadahnya. Oh, Begitu juga orang yang ini mau sholat, puasa. iya. Jadi sebelum sekitar 5 hari sebelum datang haidnya, hendaknya makan obat itu. Makan obat. Tapi jangan minum terus-terusan. Oh, Itu penyakit bisa menyebabkan penyakit kanker. Ini keterangan daripada dokter di Mekah. Ya. Artinya mungkin di musim haji mungkin untuk 1 bulan penuh itu aja. Iya. Biar tidak ya biar sama semua puasa. Iya, sama dengan puasa agar bisa beraktivitas sempurna ya Syekh ya. Nah, artinya dibolehkan Syekh untuk para ulama di sana. Harus. Baik, yang terakhir Syekh. Nah, pertanyaan ini dari Bapak Muhaimin Tallo yang berada di Jakarta. Beliau bertanya tentang bagaimana ada ini pembacaan iftitah Syekh. Ya. Mana yang baik digunakan, Allahu Akbar Kabiro yang memakai ini atau Allahu Akbar Kabiro tidak memakai ini. Karena beliau pernah mendengar ceramah dari Ustadz Adi Hidayat bahwa yang lebih baiknya itu yang tidak memakai ini. Karena yang memakai ini itu hadisnya tentang pada saat Rasulullah SAW ingin berkurban mungkin. Nah, kalau saya pribadi malah senang memakai ini. Iya. Karena saya menjadikan takkid sesungguhnya. Takkid ya. Ya, takkid. Allahumma inni, hai Tuhan bahwa sesungguhnya. Ini wajah itu ya. Ya, Allahumma inni wajah. Saya memalingkan mukaku. Ya, sesungguhnya. Ini menguat takkid ya. Menguatkan. Ya. Tapi andainya tidak memakai masalah. Jadi kalau memang kesenangan orang tidak memakai ini tidak menjadi masalah. Untuk saya pribadi malah lebih cenderung pakai ini karena takkid. Memastikan dan menguatkan. Iya, menguatkan. Ya, itu. Artinya sama dua-duanya boleh dipakai. Ya, ya? Boleh. Baik. Alhamdulillah. Hari ini pertanyaan kita yang sudah diajukan kepada Syekh Kiai Haji Idrus Hasyim sudah terjawab semua. Jangan lupa jika teman-teman nanti masih ada yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui WA ataupun melalui kolom komentar yang ada di YouTube kita nanti. Barakallahu fiik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.